Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Dian Nuswantoro. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video terkait tentang langkah-langkah pembuatan atribut data pada peta Kecamatan Semarang Barat menggunakan aplikasi Pikis. Dalam tujuan pembelajaran ini, kita dapat membuat data atribut tabel sesuai data yang ada pada peta yang sudah kita digitasi. Tujuan utama dari atribut tabel ini adalah untuk menambahkan data terdeskripsi tentang simbol dan bagian yang ada pada peta. Langsung saja untuk langkah-langkah membuat data atribut peta Kecamatan Semarang Barat. Yang pertama, kita menyiapkan peta Kecamatan Semarang Barat yang sudah kita digitasi berdasarkan kelurahannya. Lalu klik kanan pada layar Semarang Barat digitasi. Lalu kita pilih Open Attribute Table. Kemudian akan muncul kertas kerja data atribut yang menunjukkan tabel yang memuat peta yang sudah digitasi, yaitu sebanyak 16 kelurahan yang tersebar di Kecamatan Semarang Barat seperti yang nampak pada layar. Kemudian kita akan membuat tabel baru. Untuk cara membuatnya kita bisa klik di sini New File. Kemudian akan muncul kolom tabel. Kemudian kita bisa isi, untuk namanya kita isi dengan nama kelurahan. Untuk komennya bisa kita isi dengan kelurahan yang ada di Kecamatan Semarang Barat. Kemudian untuk tipenya sendiri kita bisa ganti ke string. Kemudian untuk lengthnya bisa kita tambah menjadi 50. Setelah itu kita klik OK. Maka secara otomatis akan muncul kolom nama kelurahan yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Kemudian untuk mempermudah memberi nama di setiap baris sesuai dengan data yang ada pada peta, kita bisa menggunakan fitur Doc Attribute Table yang seperti ini. Kita klik saja. Maka kertas kerja data atribut akan berpindah ke kertas kerja yang utama, dan hal ini akan memudahkan kita untuk memberi nama kelurahan yang ada pada peta Kecamatan Semarang Barat. Kemudian untuk cara memberi nama kelurahan agar sesuai dengan data peta, yaitu kita bisa checklist salah satu layar seperti yang ada pada layar berikut. Kita tinggal checklist saja. Ini saya contohkan satu, saya ambil pada kelurahan Tambak Harjo. Maka kita bisa select picture. Kita bisa klik di sini. Lalu kita isi nama kelurahannya dengan kelurahan Tambak Harjo.
yang biru ini merupakan data atribut dari Kelurahan Tambah Harjo. Kemudian bisa kita lakukan hal yang sama pada seluruh kelurahan yang ada pada Kecamatan Semarang Barat. Untuk caranya sama seperti
Apabila kita sudah mengisi semua nama kelurahan yang ada pada peta Kecamatan Semarang Barat, kemudian untuk memastikan kembali tidak ada daerah yang terlewat, maka kita bisa memilih semua data yang ada pada tabel atribut tersebut. Kemudian secara otomatis peta yang di atas ini akan berubah berwarna kuning. Tampak pada tampilan peta Kecamatan Semarang Barat sudah berwarna kuning, itu menandakan bahwa semua kelurahan sudah diberi nama dan sudah termasuk di dalam peta. Kemudian kita bisa melakukan save pada data atribut yang kita punya. Untuk praktikum selanjutnya terkait dengan join data akan saya sampaikan di video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi langkah-langkah membuat join tabel pada aplikasi QGIS. Namun sebelum kita melakukan join tabel, untuk langkah yang harus disiapkan terlebih dahulu, kita menyiapkan data Excel, data berupa Excel. Dalam video ini saya menggunakan jumlah penduduk Kecamatan Semarang Barat. Untuk Excel sendiri seperti ini, saya menyiapkan jumlah penduduk Kecamatan Semarang Barat per kelurahan berdasarkan jenis kelamin dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Kemudian setelah kita menyiapkan data Excel yang kita punya, kita kembali ke aplikasi. Kemudian kita akan memastikan fitur spreadsheet layer sudah terinstall atau belum. Bisa kita lihat melalui tab login di atas sini. Lalu kita bisa memilih manage and install plugin. Lalu kita bisa cari di kolom pencariannya berikut, yaitu spreadsheet layer. Nah, dalam aplikasi QGIS ini saya sudah menginstal layers atau spreadsheet layer. Jika teman-teman menginstal, maka teman-teman bisa menginstal dengan caranya seperti yang sudah saya sampaikan. Lalu kita bisa close. Setelah kita menginstal fitur spreadsheet layer, kemudian kita perlu memasukkan data Excel tadi yang kita punya ke dalam aplikasi QGIS. Caranya kita bisa klik pada layer, pada layer berikut, kemudian kita klik add layer, kemudian secara otomatis akan muncul banyak pilihan. Kita pilih yang add spreadsheet layer berikut. Kita klik, maka akan muncul kotak dialog create a layer from a spreadsheet file. Di sini kita bisa mencari file Excel yang kita punya dengan cara klik browse. Setelah kita memilih data Excel yang kita punya, maka akan terbaca letak di mana file itu kita simpan. Kemudian untuk layer namanya bisa kita isi dengan jumlah penduduk. Berikut tampilan awal data Excel yang sudah kita input. Jika sudah, kita bisa klik OK. Maka secara otomatis layar spreadsheet-nya sudah ditambahkan ke dalam layar utama. Untuk langkah berikutnya, kita melakukan open atribut tabel pada layar jumlah penduduk berikut. Kita bisa klik, lalu klik kanan, kita memilih open atribut tabel. Maka data Excel sudah otomatis ditambahkan ke dalam layar tersebut. Lalu kita bisa close. Untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan join data. Caranya klik kanan pada layar digitasi Semarang Barat ini, klik kanan lalu pilih properties.
Kemudian kita pilih menu join. Kemudian kita bisa tambah atau klik icon plus ini. Ini adalah untuk menambah add new join atau menambah join tabel yang baru. Kita bisa klik. Kemudian setelah muncul kotak dialog add vector join, untuk join layarnya kita bisa ganti ke jumlah penduduk. Kemudian untuk join field-nya kita pilih kelurahan. Kemudian untuk target field-nya kita isi dengan kelurahan juga. Lalu kita bisa checklist pada join field ini, kita bisa checklist semuanya. Untuk kolom raster field name prefix kita gunakan kata jumlah underscore saja. Kemudian jika join layernya sudah kita setting atau kita ubah menurut yang kita inginkan, kita bisa OK. Maka secara otomatis join layer jumlah penduduknya sudah tercreate dalam tab join. Selanjutnya kita bisa klik apply dan klik OK. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan open attribute tabel pada layar digitasi polygon dengan cara klik kanan, kemudian kita pilih open attribute tabel. Maka jumlah data penduduk berdasarkan jenis kelamin ini sudah tergabung ke dalam tabel. Kita bisa lihat datanya sudah ada dan benar. Kemudian apabila layar jumlah penduduk dihapus, maka join tabel yang ada pada layar digitasi polygon ini juga otomatis akan hilang. Jadi agar tidak hilang, caranya kita bisa klik kanan pada layar digitasi polygon Semarang Barat digitasi, kemudian kita pilih ekspor, kemudian kita pilih save feature as. Kemudian kita bisa menyimpannya. Kemudian untuk formatnya kita bisa memilih ESRI save file. Kemudian kita bisa letakkan di folder yang kita inginkan. Jika sudah, kita bisa klik OK. Maka digitasi atau layar baru digitasi polygon sudah berhasil kita buat dengan layar join data, yaitu warna yang peta yang berwarna ungu berikut. Setelah layar baru digitasi polygonnya sudah berhasil kita buat sebelumnya, kita bisa lakukan open attribute tabel pada layar join data. Tinggal klik kanan, kemudian pilih open attribute tabel. Maka data bisa terlihat seperti ini. Namun nama file jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di tabel ini masih belum jelas. Maka kita perlu melakukan duplikasi data untuk memperjelas file yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di sambungan video yang sebelumnya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan membuat styling peta di aplikasi QGIS. Dalam praktikum kali ini saya menggunakan peta Kecamatan Semarang Barat. Langsung saja untuk langkah-langkahnya. Kita harus menyiapkan peta Kecamatan Semarang Barat yang sudah digitasi berdasarkan kelurahan. Lalu klik kanan pada layar Semarang Barat digitasi, kita pilih properties.
maka akan muncul menu seperti berikut. Untuk menampilkan data kelurahan, kita bisa mengganti single symbol menjadi kategoris. Untuk value-nya kita pilih kelurahan. Kemudian untuk color-nya ini bisa kita pilih random color saja. Kemudian untuk memunculkan warnanya kita klik classify ini. Maka setiap kelurahan akan diwakili oleh satu warna yang berbeda. Kita klik apply dan OK. Maka warna yang muncul sudah beda-beda berdasarkan tiap kelurahannya. Kemudian langkah berikutnya kita klik kanan pada layar Semarang Barat Digitasi, kita pilih properties. Kemudian kita ganti dari kategoris menjadi graduate. Tujuannya untuk membedakan layer berdasarkan skala ukurnya. Untuk value-nya saya mengambil contoh jumlah laki-laki di tahun 2022. Kemudian untuk mode yang digunakan adalah mode equal chord. Kemudian untuk kelasnya kita bisa pilih menjadi 3 kelas. Maka akan muncul nilai yang terbagi atas 3 kelas. Dan bisa klik apply dan OK. Maka akan muncul gambar peta Semarang Barat yang sudah terbagi atas 3 kelas atau 3 warna yang berbeda. Kemudian untuk menampilkan styling data sebaran penduduk di tahun 2022, langkah yang pertama kita buka data yang kita punya atau open attribute. Berikut merupakan data atribut yang sudah kita punya sebelumnya. Kemudian kita perlu untuk menjumlahkan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di tahun 2022 ini dengan cara open file kalkulator yang ini. Kemudian akan muncul seperti berikut. Untuk output filenya kita isi dengan penduduk 22, artinya adalah jumlah penduduk di tahun 2022. Kemudian untuk output file tipenya kita bisa ganti ke integer 64 bit. Dan yang akan kita jumlahkan, kita klik pada fill and value ini, kemudian kita pilih jumlah laki-laki di tahun 2022 dengan cara double klik, maka akan muncul seperti ini. Setelah itu kita bisa tambah dengan jumlah penduduk perempuan di tahun 2022. Kita bisa double klik lagi. Kemudian jika pekerjaan kita sudah benar, maka akan muncul preview atau hasil yang dihasilkan akan muncul seperti ini. Langsung saja kita bisa OK. Maka akan muncul jumlah penduduk di tahun 2022 ini. Kemudian kita bisa close sebentar, kita kembali ke halaman awal. Langkah selanjutnya kita klik kanan pada layar Semarang Barat Digitasi ini, kita pilih properties. Kemudian untuk fungsi graduate ini value-nya kita ganti menjadi penduduk 22 atau penduduk yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Untuk mode yang digunakan adalah mode equal interval. Kita bisa ganti menjadi equal interval. Kemudian untuk kelasnya kita ganti menjadi 5 kelas. Kemudian kita apply dan OK. Maka akan terbagi atas 5 kelas seperti ini. Warna putih artinya menandakan sebaran penduduk ini masih rendah, sedangkan warna yang paling gelap atau warna merah sekali ini menandakan jumlah sebaran penduduknya itu sangat tinggi. Kemudian untuk mempercantik tampilan peta kita perlu menambahkan label pada nama kelurahan yang ada. Caranya dengan klik kanan, kita pilih properties. Kemudian kita pilih menu label. Dari pilihan menu label ini kita ganti menjadi single label. Maka tampilannya akan seperti ini. Langsung saja kita sesuaikan dengan keinginan kita sendiri. Setelah sudah, kita bisa klik apply dan OK.
maka secara otomatis akan muncul nama kelurahan berdasarkan peta yang sudah kita digitasi. Sekian video praktikum styling peta pada kesempatan kali ini. Kita lanjut di video selanjutnya. Oke, masih di lanjutan video yang sebelumnya. Setelah kita membuat styling peta, kali ini kita akan membuat layout atau komposer pada peta. Masih menggunakan peta Kecamatan Semarang Barat. Untuk langkah yang pertama, kita sudah menyiapkan peta Kecamatan Semarang Barat yang sebelumnya sudah kita styling peta berdasarkan kelurahannya. Kemudian kita pilih menu project di atas, kemudian kita bisa pilih new print layout yang ini. Kemudian akan muncul menu create print layout. Kemudian kita bisa isi dengan nama. Setelah kita isi nama layout yang baru dengan nama Semarang Barat, kita klik OK. Maka akan muncul jendela layout yang baru seperti ini. Untuk langkah yang pertama, kita bisa mengatur ukuran kertasnya dengan cara klik kanan pada kertas yang kosong tersebut. Kita pilih Back Properties. Kemudian akan muncul menu item propertiesnya. Kemudian kita bisa atur sesuai dengan keinginan. Untuk saya menggunakan kertas A3 dengan orientasinya landscape. Setelah kita mengatur atau memilih kertas yang akan kita gunakan, kita bisa membagi petanya dengan cara memilih add shape. Ini adalah menu untuk membagi petanya. Kita bisa pilih dengan add shape, kemudian add rectangle. Kita bisa membagi dua. Ini adalah shape untuk petanya sendiri. Kemudian di sebelahnya nanti akan kita gunakan untuk shape untuk legenda atau keterangan yang biasanya ada pada peta itu sendiri. Kemudian jika sudah selesai, kita bisa memasukkan petanya dengan cara add map. Add map yang ini. Kita tinggal klik saja. Kemudian kita atur petanya. Jika sudah, kita tunggu sebentar. Maka peta akan muncul seperti berikut ini. Setelah peta muncul, kita akan membuat grid pada peta. Kita bisa scroll pada menu layout. Setelah petanya muncul seperti berikut, langkah selanjutnya adalah membuat grid pada peta. Kita bisa klik, kemudian kita pilih grids, menu grids, kemudian kita pilih add new grid pada tanda plus ini. Kemudian akan muncul menu modify grid. Kita bisa klik modify gridnya. Kemudian kita bisa atur sesuai dengan keinginan. Untuk frame stylenya,
kita pilih solid, kemudian kita menggunakan sentimeter pada intervalnya, kemudian untuk frame-nya kita menggunakan frame zebra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lanjutan dari video yang sebelumnya. Kali ini saya akan membuat layout atau komposer pada peta. Dalam kesempatan kali ini saya menggunakan peta Kecamatan Semarang Barat yang sebelumnya sudah kita styling. Untuk langkah yang pertama, kita klik menu project, kemudian kita klik new print layout, kemudian kita masukkan print layoutnya. Setelah kita membuat nama pada layout yang baru, kita klik OK, maka secara otomatis akan muncul sebelah jendela layout baru seperti berikut. Untuk langkah pertama yang kita lakukan adalah mengatur ukuran kertas. Caranya dengan klik kanan pada kertas yang kosong, kita pilih Back Properties, kemudian akan muncul item propertiesnya. Dalam video ini saya menggunakan kertas yang berukuran A3, kemudian untuk orientasinya saya memilih landscape. Kemudian langkah berikutnya kita perlu membagi peta dengan dua kotak atau dua shape. Caranya dengan menambahkan add shape, yang simbol seperti ini, kita klik, lalu kita pilih add rectangle, kemudian kita atur saja sesuai dengan keinginan. Kita tambahkan satu lagi. Maka selanjutnya kita akan memunculkan peta. Untuk memasukkan petanya kita pilih add new map, kita drag saja dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah. Tunggu proses sebentar, maka petanya akan muncul secara otomatis. Ikut petanya yang sudah muncul secara otomatis. Langkah selanjutnya kita akan menentukan skala yang diinginkan. Bisa teman-teman rubah di bagian sini. Kemudian untuk CSS-nya bisa disesuaikan dengan use project CSS. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat grid peta atau jaring-jaring pada peta. Kita scroll sampai ke bawah, kemudian kita pilih grid, kemudian kita pilih add new grid atau yang bertanda plus ini. Kemudian akan muncul tulisan grid 1, kemudian kita klik pada modify grid. Untuk tipe gridnya sendiri ini menggunakan solid. Kemudian untuk intervalnya kita ganti ke sentimeter. Untuk interval X dan Y nya bisa dibuat sesuai keinginan. Oke, selanjutnya interval X dan Y nya sudah saya isi dengan angka 5.
Kemudian kita scroll ke bawah sampai menemukan draw koordinat. Untuk formatnya bisa diisi dengan desimal. Kemudian untuk frame-nya kita isi dengan zebra. Maka tampilannya akan muncul seperti ini. Kemudian kita scroll lagi ke bawah, kita klik tanda checklist pada draw koordinat. Kemudian untuk formatnya bisa dipilih desimal. Kemudian untuk offset frame-nya kita ganti dengan insert. Langkah selanjutnya kita akan membuat judul pada peta dengan cara add label. Tinggal diklik, kemudian kita drag, taruh judul label sesuai di tempat yang kita inginkan. Untuk menambahkan nama peta, kita bisa klik di bagian lower ipsum ini, bisa kita ganti dengan kalimat atau judul yang kita inginkan. Berikut merupakan judul peta yang sudah kita buat. Di sini saya membuat peta persebaran penduduk Kecamatan Semarang Barat tahun 2022. Seperti pada peta pada umumnya, kita akan menambahkan skala peta. Yang pertama akan kita tambahkan dengan skala angka. Caranya dengan kita mengklik menu Add Scale Bar. Lalu kita letakkan sesuai di tempat yang kita inginkan. Kemudian kita akan lanjutkan membuat skala angkanya. Caranya sama, klik add skala, kemudian kita drag, kemudian kita ganti stylenya dengan numerik, maka secara otomatis akan tertulis skala 1:25.000. Setelah skala peta sudah terbuat, maka selanjutnya kita akan menambahkan legenda. Caranya kita pilih menu legenda dengan pilih menu add legend yang seperti ini. Lalu kita bisa drag di mana tempat yang kita inginkan. Untuk menghilangkan legenda atau keterangan yang ada pada peta yang tidak kita perlukan, kita bisa menghilangkannya dengan cara klik pada item properties, kemudian pada menu legend item, auto update-nya kita hilangkan dulu. Kemudian kita bisa klik layer yang akan kita hilangkan dengan cara klik, kemudian kita klik remove select item from legend, maka secara otomatis legendnya akan hilang atau berkurang. Setelah kita hilangkan, kita pilih
channel kita, bagaimana kita bisa mengganti judul barang-barang digitasi dengan cara mengetik yang mengganti dengan kalimat. Untuk langkah selanjutnya kita bisa menambahkan arah mata angin dengan cara klik add arrow ini, kemudian kita bisa drag atau letakkan tempat yang kita inginkan. Kemudian kita bisa tambahkan juga gambar sesuai yang teman-teman inginkan. Kita pilih raster image, kemudian kita cari logo atau gambar yang ingin kita masukkan. Kemudian kita bisa mengaturnya serta memilih tempat logonya sendiri. Kemudian jika dirasa sudah atau tidak ada yang bisa ditambahkan lagi, kita bisa menyimpannya dengan cara klik save yang ini. Kemudian untuk mencetaknya kita bisa mengekspor gambar tersebut menjadi image, PDF atau file SVG. Teman-teman bisa pilih salah satu menjadi gambar atau menjadi PDF. Sekian video tentang layout atau pemesan pada peta kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.